Doakan saja lancar, kita inginnya sih semakin cepat semakin baik karena alhamdulillah kedua belah pihak kan sudah bersepakat ya. Jadi mohon doanya dari semuanya ya. Biduk rumah tangga Ridwan Kamil Atalia Praratya tak terselamatkan. Setelah 29 tahun merajut kisah keluarga penuh bahagia, seketika runtuh dihempas pengakuan Lisa Mariana yang benar-benar membuat ibu cinta merana. Meski berkali-kali menepis melayangkan gugatan cerai karena Lisa Mariana, faktanya perempuan yang kini duduk sebagai anggota DPR RI itu memilih cerai dan RK tak bisa ditawar-tawar lagi. Satu bukti, cerai harga mati bagi ibu cinta. Atalia didampingi keluarga menutup akhir tahun dengan menghadiri sidang cerai di Pengadilan Agama Bandung. Seolah menandai sikap tegasnya menutup rapat upaya mediasi dan memilih jalan bahagia jadi janda RK. Karena mempercepat sidang cerai dari agenda sebelumnya yang seharusnya digelar 21 Januari mendatang. Welcome ini Bu. Doain Bu. Untuk anak-anak diri. Kenapa bisa cepat? Karena Jumat 19 Desember ya, hasil mediasinya itu sudah keluar bahwa hasilnya kedua belah pihak bersepakat, sehingga dari hasil tersebut ya hari ini diagendakan untuk disampaikan terkait hasil dari mediasi tersebut. Ya, dalam sidang yang beragendakan tuntutan, RK memilih absen dan hanya diwakili kuasa hukumnya. Ketidakhadiran RK di sidang beberapa hari lalu menunjukkan RK sudah menyerah dan ikhlas melepas ibu cinta, wanita yang tengah menemaninya selama 29 tahun. Apalagi sebagai penggugat, ibu cinta membawa kakak kandungnya sebagai saksi kunci di sidang perceraiannya dengan RK. Ya lancar dari mulai pembacaan gugatan, kemudian juga jawaban gugatan, replik bukti termasuk juga tadi penyampaian oleh para saksi. Jadi yang tinggal proses berikutnya adalah kita menunggu sebulan dan juga nanti Saksinya tadi ada saksinya siapa? saksinya ada kakak saya sama ada asisten rumah tangga saya, jadi insya Allah ya. Hampir 30 tahun rumah tangga RK dan Atalia nyaris tanpa celah, selalu bahagia dan mesra. Bahkan para selebritis kelas Raffi Ahmad saja jadikan RK sebagai cermin panutan suami sempurna. Ironisnya harus karam di pengadilan agama. Jika bukan karena alasan orang ketiga, lantas apa sebenarnya yang membuat ibu cinta nyotot ingin pisah dari Ridwan Kamil? Benarkah semua itu terjadi gara-gara aura kasih yang ramai dikaitkan punya hubungan spesial dengan RK? Tidak ada di dalam ajuan gugatan kami, ternyata hanya kepada yang bersangkutan saja. Terkait nama-nama ya yang beredar seperti AKLM, terus SM, saya pastikan juga itu tidak pernah ada di dalam isi gugatan. Sehingga justru kami heran juga nih, netizen melebihi dugaan dari isi gugatan kami. Sejak digoyang pengakuan menggemparkan Lisa Mariana 11 April tahun 2025, hubungan RK ibu cinta membara. Ya, istri mana yang tak merana? Kang Emil yang di mata banyak orang suami sempurna, tiba-tiba terseret asmara terlarang dengan Lisa Mariana. Meski Atalia tak mau menyimpan biang pemicu, ia memilih cerai dari RK. Satu hal yang pasti, ibu cinta ingin secepatnya lepas dari mantan orang nomor 1 di Jawa Barat tersebut. Doakan saja lancar, kita inginnya sih semakin cepat semakin baik karena alhamdulillah kedua belah pihak kan sudah bersepakat ya. Jadi mohon doanya dari semuanya ya. Dan di tengah ibu cinta mulai membuka diri dan berani buka suara di depan awak media, Ridwan Kamil sejak resmi digugat cerai seperti menghilang bak di telan bumi. Kabarnya Kang Emil yang hanya muncul menyampaikan permintaan maaf itu pun lewat media sosial memilih bersembunyi karena sepenuhnya belum siap ditinggal istri
dan menyandang status duda. Jadi Pak RK gimana Bu? Alhamdulillah sehat, baik. Isu yang mau briefing Bu. Sudah ditunggu, ayo. Aman-aman ya. Langsung aja masuk ruang sidang. Bu, Pak RK sendiri sekarang posisinya di mana Bu? Minta doanya saya. Udah ya, cukup ya. Fatimah Kang. Ya. Sehat sadayana. Amin. Dan Bapak teh Siap nuhunnya videonya. Doain ya, Kang. ya Bu. Di awal dia yang maksudnya memberikan janji-janji manis gitu sama aku. Ada mantan kamu yang kayak gitu juga terus bener gak sih? Andres Putra Adelio jadi sorotan tajam netizen gara-gara dituding lepas tanggung jawab atas kehamilan seorang tiktoker muda bernama Friselda Prilea alias Icel. Pengakuan Icel ini pun memicu polemik panjang. Terlebih kehamilan ini diklaim memasuki usia 8 bulan, disertai tudingan janji pernikahan yang tak kunjung ditepati. Dan 29 Desember 2025 lalu, Icel pun melaporkan Andres ke Polda Metro Jaya dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur ancaman hukuman pidana mulai dari 4 hingga 12 tahun penjara. Pertanggungjawaban dalam konteks kerugian materi dan imaterinya kita harus pastikan juga identitas anaknya. Adanya hubungan perkataan antara anak nikah kepada ayah biologisnya, termasuk kepada keluarganya. Awalnya dia masih gimana nih gitu, cari solusinya. Terus pas udah kita masing-masing di rumah, baru dia bilang kita minum obat aja ya, dia bilang gitu. Itu ada buktinya tuh ya, dia ngomong gitu? Ada? Ada. Pasca membuat laporan, Icel juga menjalani visum di Rumah Sakit Umum Polri Kramat Jati. Selain itu, Icel juga menyatakan kesiapannya untuk melakukan tes DNA jika memang Andres tak kunjung mengakui anaknya. Rasa sakit hati akibat ditipu mentah-mentah ini pun membuat Icel kehilangan rasa sabarnya. Apalagi jika mengingat sebelumnya, Andres sempat mengelak, bahkan mengaku jika dirinya tidak mengenal Icel. Tentang kabar itu hanya bisa beristri. Ya Allah selalu melindungiku dan keluarga. Gak tahu aku siapa. Padahal aku dari awal bilang kalau bisa ini kekeluargaan aja gitu, kita selesaikan secara kekeluargaan. Memang kan tadinya tujuannya juga mau menikah gitu. Sampai akhirnya dia marah, dia kesel, nggak ngerti. Akhirnya dia bilang, udah deh kamu urus aja sama lawyer aku gitu. Langkah hukum ini Icel ambil setelah melihat tidak ada itikat baik dari Andres. Apalagi mengingat perbuatan ini murni bukan atas kemauan Icel sendiri, melainkan akibat bujuk rayu sekaligus janji manis yang tak kunjung ditepati oleh Andres. Kalau dibilang kecewa banget karena dari awal dia yang maksudnya memberikan janji-janji manis gitu sama aku. Makanya aku merasa ya udah deh gitu, aku mau. Gimana itu? Selebgram, influencer, insya Allah semua akan baik-baik saja. Orang yang bermasalah dengan kamu tersebut. Hidup aku lagi damai-damai aja. Meski diputus cerai majelis hakim pada 3 Desember lalu, proses cerainya Daehun dan Julia Prastini alias Jule benar-benar tuntas pada 30 Desember. Setelah pria asal Korea Selatan itu mengucap ikrar talak di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Setelah proses perceraiannya tuntas, Daehun akhirnya melakukan klarifikasi mengenai perpisahannya dengan Jule. Jujur aku udah ikhlas dengan semua hal yang terjadi buat aku. Aku nggak bakal jatuhin siapa. Daehun juga buka suara mengenai tudingan dirinya menelantarkan 3 anak gara-gara terlalu sibuk dengan gebetan barunya Diva Azura. Imbas dari tudingan itu, kabarnya Jule ancang-ancang ingin mengambil pengasuhan anak-anaknya. Jangan menggiring opini, terutama terhadap anak-anak. Hak asuh semuanya di aku. Aku nggak bakal larang anak-anak ketemu ibu kandung.